Saat Nibbana Satya, sekarang 10 April 2014. Kokila mengatakan sampai perbedaan tidak berakhir antara Ahim dan Gopi. Mereka akan tinggal bersamanya di rumahnya. Ahim terlihat marah pada Gopi dan Kokila pun bertanya mengapa dia menatapnya dengan marah. Jika dia mengatakan tidak, maka dia akan kehilangan pekerjaannya. Rashi memberitahu Ahim untuk mengatakan ya. Ahim akhirnya setuju. Mereka pergi dengan mobil. Gopi membawa Gauri bersamanya. Kinjal memberitahu suaminya tentang kondisi Kokila saat ini. Dia mengatakan padanya bahwa dia akan baik saja. Tidak tahu pandangan buruk siapa yang didapat keluarga mereka. Dia menerima telepon dan menjadi tegang. Dia mengatakan padanya bahwa dia harus pergi ke suatu tempat sekarang, dan dia pun lalu pergi. Kinjal bertanya-tanya kemana dia akan pergi selarut ini. Melihat rumah, Kokila mendapat beberapa kilas balik. Dia menegaskan jika rumah adalah milik mereka karena tampaknya berbeda. Ba mengatakan padanya bahwa dia senang melihat Kokila kembali ke rumah. Kokila mengatakan dia tampak berbeda juga. Rashi memberitahu tanda pada Ba. Ba meminta dia untuk masuk, bukannya mempertanyakan semua di pintu. Anak-anak datang dan memeluknya. Kokila pun gagal mengenali mereka juga. Rashi pergi ke Jigar dan mengatakan mereka mengiriminya lebih dulu, sehingga dia menjelaskan semuanya kepada Ba dan anak-anak. Jigar mengatakan kepada anak-anak sedang bermain di luar. Kokila memberitahu anak-anak bahwa dia adalah ibunya, bukan Dadi. Dia melihat Kinjal, Ahim, Jigar, dan anak-anak. Dia mengatakan kepada mereka untuk tidak bercanda lain kali. Semua orang pun terkejut. Rashi berpikir dia tidak pernah berpikir hal seperti ini bisa terjadi pada Kokila. Anak-anak pergi ke Rashi dan menanyainya. Rashi memberitahu mereka untuk melakukan yang Kokila katakan. Dia akan menjelaskannya nanti. Kokila bertanya apa yang terjadi. Ibumu, Dadi, dan ibu untuk masih. Ahim dan Gopi datang sehingga perhatian Kokila tertuju pada mereka. Saat Kokila meminta Gopi untuk masuk, saat mereka mendekat untuk masuk, Kokila menyerang sesuatu dan menghentikan mereka. Rashi takut Kokila mendapat memorinya kembali, tapi Kokila mengatakan Gopi untuk memegang tangan Ahim dan kemudian masuk karena mereka adalah suami dan istri. Rashi senang. Gopi dan Ahim saling memandang. Kokila pun memerintahkan mereka, Ahim dan Gopi, untuk memegang satu sama lain untuk masuk ke rumah. Rashi meminta Gauri untuk masuk juga ke rumah. Kokila memberitahu anak-anak bahwa dia putri tertua dari rumah tersebut. Karena ini dia menyelamatkan hidupnya. Kokila pun terkejut mengetahui anak-anak dan Gauri sudah saling kenal sebelumnya. Kokila melihat Radha berdiri di sana sendirian. Dia pun memanggil Mani dan memintanya untuk pergi dan bekerja. Begitu banyak tamu datang, jadi siapkan makanan untuk mereka, ujar Kokila terhadap Radha. Rashi kembali senang. Kokila mengalami rasa sakit. Semua orang menyuruhnya pergi dan beristirahat. Kokila memberitahu Gauri untuk mengambil ini
Rada memutuskan untuk mengawasi terus Gauri. Kokila pergi dan dia melihat Rada pergi dengan anak-anak tersebut. Dia menghentikannya dan dia pun memerintahkan untuk pergi dan bekerja di dapur kepada Rada. Jigar menghibur Rasyu, Kokila melihatnya dan berteriak kepada mereka. Dia bertanya, siapa kau itu dan mengapa orang luar meninggalkan percakapan mereka? Dia memintanya untuk pergi dan dia meraih tangan Jigar dan menyeretnya keluar. Semua orang menghentikan mereka dan mengatakan bahwa Jigar adalah sopir mereka. Kokila mengatakan dia tidak terlihat seperti pengemudi pribadi dari pakaiannya. Mereka pun kemudian memberitahu Kokila dia tidak hanya sopir pribadi tetapi juga membantu mereka dengan pekerjaan rumah kecil. Kokila berpikir sebenarnya serius bahwa dia tidak bisa mengerti apa-apa. Coba mengirim Kokila ke kamarnya. Gauri merasa dia sudah pernah datang ke rumah ini sebelumnya. Dia berjalan ke mandir dan berdoa. Ba ternyata bertanya padanya bagaimana dia tahu ada mandir. Gauri bilang dia tidak tahu dia